Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali. Semoga kajian kita Kitab Nasional Obat ini bermanfaat untuk kita. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih membicarakan bab thulathi, makalah yang ke-16 dari kitab Nasihatul Ibad. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, makalah yang ke-16 bab thulathi ini merupakan pangandikan dari Abu Sulaiman Ad-Darani, ya, salah seorang sufi yang termasuk awal-awal yang wafat pada tahun 215 Hijriyah. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani ini merupakan munajahnya, ya, munajahnya kepada Allah. Munajat itu seperti yang kemarin juga sudah kita sampaikan, berbisik-bisiknya seorang hamba kepada Tuhan, ya, yang merupakan permohonannya, pengaduannya dan permohonan perlindungannya, ya, segala hal lah, ya, yang dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh, ya, itu munajat, ya. Dan munajat ini biasanya memang diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang indah-indah, ya. Ada 3 hal yang disampaikan di dalam munajat Abu Sulaiman Ad-Darani ini, ya, yang kemarin sudah kita bicarakan. Yang pertama, ya, Ilahi la in talabtani bi dzambi la atlubannaka bi afwik. Tuhanku, kalau sekiranya engkau menuntutku karena dosaku, aku akan menuntutmu karena ampunanmu.
Kemarin sudah berikan penjelasan ya, karena li anna maghfirataka ausa'u min dzunubi, karena ampunan Allah itu lebih luas dari dosaku, dosanya Abu Sulaiman Ad-Darani ini. Ya. Nah kemudian yang kedua yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah wala in talabtani bi bukhli. Kalau engkau akan menuntutku karena kebakhilanku, karena kekikiranku. Nah, kikir di sini oleh Imam Nawawi kemudian diberikan penjelasan biman'il wajibi, yakni dengan tidak melaksanakan yang wajib. Ya, misalnya punya harta diperintahkan untuk membayar zakat, kok tidak membayar zakat, itu bakhil itu. Aw man'is sa'ili, atau tidak memberikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Mimma fadula indi, dari harta yang ada kelebihan di saya ya, pada diriku. Jadi yang disebut dengan bakhil itu ketika seseorang punya kelebihan harta, sementara dia tidak melaksanakan kewajiban terkait dengan hartanya, itu bakhil itu. Ya. Mestinya orang punya harta berlebih itu harus infak, harus sedekah, ya, harus berzakat. Nah, tidak melakukan itu bakhil. Ya. Punya kelebihan harta, ada orang yang membutuhkan, bahkan meminta-minta, tidak memberi, itu juga bakhil itu. Ya. Nah kalau tidak ada kelebihan, ya tentu saja ketika tidak memberi ya tidak bakhil namanya, wong tidak ada yang mau diberikan kok. Kalau ada yang diberikan kok tidak memberi, itu bakhil. Ya. Nah, jadi ini munajatnya Abu Sulaiman ini, kalau sekiranya engkau menuntutku karena kebakhilanku, karena kekiranku, la'atlubannaka bisakhaik, aku akan menuntutmu dengan karuniamu, dengan murahmu, dengan lomomu, ya. Kalau bahasa Jawa itu lebih tepat itu lomo, ya. Murah, ya. Nah, bisakhoika ini diberikan penjelasan oleh Imam Nawawi, ai bikaramik. Ya, maksudnya sakhoik itu ya karamik, ya, dengan ya murahmu, dengan lumomu, ya. Bahasa Jawa lumo itu lebih pas ini, ya. Oke. Nah, ini munajat ya. Jadi munajat itu memang sekali lagi bisik-bisik seorang hamba, dan ini seorang sufi ya, Abu Sulaiman Ad-Darani ini memang ya kalau kita pahami susah ini ya. Ya Allah, kalau engkau besok kok menuntut aku karena kebakhilanku, aku akan menuntut karena kemurahanmu. Nah ini sebenarnya bukan berarti lalu kemudian Abu Sulaiman ini pasti bakhilnya ya. Ndak, wong ini kan lain nih, lain itu kan kalau hanya pengandaian saja ya. Ya, kalau toh nanti engkau kok menuntutku karena kebakhilanku ya. Apakah Abu Sulaiman ini seorang yang bakhil? Ya tentu saja tidak sebenarnya. Ini sebenarnya lebih merupakan
ungkapan dari seorang yang sangat dekat dengan Allah, yang sangat memahami betul akan kemurahan Allah, sangat memahami betul akan lumannya Allah itu, sehingga sebenarnya yang ingin ditekankan itu ya maha lumannya Allah itu sebenarnya, ya sebenarnya. Ya. Seperti kemarin misalnya ketika kalau sekiranya engkau menuntutku karena dosaku, aku akan menuntut ampunanmu, ya. Ya sebenarnya apakah lalu kemudian Abu Sulaiman itu memang betul-betul orang yang berdosa itu, yang kemudian dituntut Allah begitu? Ya belum tentu ya, tetapi dan bahkan saya yakin tidak, karena dia sudah pada level orang yang sangat dekat dengan Allah ya. Nah, munajat ini sebenarnya lebih merupakan semacam ungkapan seorang hamba yang memahami betul betapa maha pengampunnya Allah itu, betapa maha memaafkannya Allah itu. Nah, yang kedua ini ya ungkapan seorang hamba yang tadi itu menunjukkan betapa Allah itu maha murah, Allah itu maha lomo itu, ya. Dan saya kira terkait dengan maha murahnya Allah, maha lomonya Allah, yaitu kita yakini betul ya sebagai seorang muslim itu ya. Dalam ayat pertama yang di dalam surat Al-Fatihah itu Allah disifati dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, ya. Maha Rahman dan Maha Rahim ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seringkali ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Atau Maha Murah dan Maha Penyayang, ya. Tidak begitu jelas perbedaannya. Tapi kalau kita misalnya membaca kitab-kitab tafsir itu, di sana dijelaskan dengan cukup jelas itu. Ya. Ar-Rahman itu pengertiannya apa, Ar-Rahim pengertiannya apa, itu ada perbedaannya. Kalau Ar-Rahman itu maha kasihnya Allah, maha murahnya Allah di dunia ini. Ya. Sehingga kemurahan Allah itu diberikan kepada siapa saja. Ya. Kemurahan Allah, kasih sayang Allah itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang mukmin, yang muslim saja, enggak. Tapi yang ingkar, yang maksiat, itu pun juga masih diberi kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya diberi bisa makan, semuanya diberi bisa minum, semuanya diberi bisa menghirup udara, ya. Dan seterusnya. Itu maha murahnya Allah itu. Ya. Tapi kalau nanti di akhirat itu yang berlaku sifat Allah Ar-Rahim, ya, yang dikasihi Allah hanya orang-orang yang beriman saja, sementara orang-orang yang kafir justru akan sebaliknya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maha rahmannya Allah itu, maha murahnya Allah itu, Masya Allah ya. Gambarannya dalam Al-Quran itu bermacam-macam. Nah ini yang saya kira yang sesungguhnya lebih ditekankan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani dalam munajatnya ini. Ya. Saya yakin Abu Sulaiman Ad-Darani bukan lalu kemudian permisif terhadap sifat kikir boleh, itu enggak ya. Tapi ingin menunjukkan betapa maha murahnya Allah itu yang justru harus ditiru saya kira. Ya, ini. Nah, bahkan malahannya terkait dengan maha murahnya Allah itu, maha rahmahnya Allah itu sampai Allah sendiri itu mewajibkan terhadap dirinya itu untuk bersifat rahmah, untuk bersifat murah itu.
untuk bersifat lomo itu. Ya. Itu. Ya, jadi sampai Allah mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Kata ba'ala nafsihir rahmah. Ya, kata Al-Quran seperti itu. Allah mewajibkan terhadap dirinya sendiri untuk berlaku murah itu, untuk berlaku rahmat itu. Ya. Untuk berlaku lomo itu, untuk berlaku murah itu. Ya. Sampai sebegitunya, ya. Dan memang ya kalau lihat dalam banyak ayat Al-Quran maupun hadis itu kan betapa murahnya Allah itu. Wong misalnya contoh misalnya beramal sekali pahalanya dilipat gandakan sampai berlipat-lipat kali, ya. Sampai bisa 700 kali, bahkan sampai dilipatkan yang tidak bisa dihitung kelipatannya. Itu kan menunjukkan betapa murahnya Allah itu. Ya. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang berbuat tidak baik, itu dibalas hanya dengan setimpal perbuatan tidak baiknya itu. Loh, ini maha murahnya Allah ini, maha lumannya Allah ini ya. Ya. Ya Allah, ini sifat lumannya Allah itu. Ya. Nah, sifat lumannya Allah inilah yang mestinya harus ditiru oleh kita manusia ini ya. Kita manusia ini kan memang diperintahkan ya oleh Allah untuk meniru sifat Allah. Tentu saja ya sebatas kemampuan kemanusiaan kita ya. Ya, tentu saja sebatas kemanusiaan kita. Tapi memang ya tidak mudah memang ya untuk bisa meniru sifat Allah itu. Perlu usaha yang sungguh-sungguh ya. Itulah mengapa kita perlu belajar Asmaul Husna ya. Itu tidak lain ya supaya kita betul-betul memahami asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, dan kemudian kita bisa takhalluk bi akhlakillah, itu bisa berakhlak dengan akhlak Allah itu. Nah, tentu saja sekali lagi ya sebatas kemampuan kita sebagai manusia ya. Nah, tadi saya katakan bahwa meniru sifat Allah yang maha lumo itu butuh perjuangan, iya ya. Karena apa? Karena memang manusia itu sebenarnya oleh Allah itu dari sononya ya. Itu kan memang memiliki sifat kikir itu. Ya. Ya, jadi saya kira sudah berkali-kali menyampaikan ya bahwa manusia ini kan didesain oleh Allah sedemikian rupa. Di dalam diri manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Ya, ada sifat-sifat yang tidak baik, tapi juga ada sifat-sifat yang baik, ada fujur, ada takwa ya. Ya. Nah, sifat yang tidak baik pada diri manusia itu ya misalnya itu manusia itu memang diciptakan oleh Allah punya sifat kikir ya. Punya sifat kikir ya. Ya, dan ini pun juga sudah sering saya sampaikan ya ayat ini ya dalam surat Al-Ma'arij ayat berapa itu sampai dengan panjang gitu, dari mulai belasan sampai dengan likuran gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a ya. Idza massahus syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu memang ya, diciptakan dengan memiliki sifat gampang berkeluh kesah dan kikir. Idza massahu syarru jazua. Manusia itu kalau ditimpa musibah sedikit saja itu sudah berkeluh kesah. Ya. Ya. Baru sakit sedikit keluh kesah, baru
Itu Bu Eli senyum-senyum itu ya, wah itu awake dhewe kira-kira ya. Wah ya, baru sakit sedikit keluh kesah. Baru seret sedikit rezekinya berkeluh kesah. Baru ya menghadapi tantangan sedikit berkeluh kesah. Itu manusia. Ya. Ya. Tetapi sebaliknya, wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau diberikan hal yang baik-baik, ya, kenikmatan, lalu kikir. Ya. Ya. Jadi ini Allah loh yang menyatakan loh ya. Jadi dalam diri manusia itu ada sifat kikir memang. Ya. Nah, tapi lalu kemudian apakah kita boleh mengatakan, loh kalau Al-Quran mengatakan manusia itu punya sifat kikir lalu kita berdalih, loh Al-Quran sudah mengatakan manusia kikir, ya aku kikir ya apa-apa, apa begitu? Ya enggak. Ya. Karena apa? Ya. Karena dalam ayat ini kemudian ada lanjutannya, illal musallin alladzina hum ala shalatihim daimun, ya. Ya. Kecuali orang-orang yang yang sholatnya itu mudawamah. Mudawamah itu langgeng, ya, berkesinambungan, tidak putus-putus, itu mudawamah. Ya. Artinya apa? Kalau orang yang sholatnya mudawamah, dia tidak gampang keluh kesah, tidak gampang kikir. Nah, begitu kan kira-kira. Ya. Ya. Dan masih banyak lagi, ya. Walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, ya. Ini sudah sering saya sampaikan ini, ya. Dan itu panjang, ya. Pengecualian yang menjadikan orang itu lalu tidak berkeluh kesah dan tidak kikir gitu. Ya. Artinya apa? Artinya sifat kikir itu kemudian justru tidak boleh dibiarkan, harus bersihkan, harus disucikan. Ya. Makanya dalam ayat Al-Quran di surat Asy-Syams itu kan setelah Allah menyampaikan qad aflaha wa nafsi wa ma sawwaha fa'alamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagialah orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya itu. Nah, di sinilah maka ada konsep tazkiyatun nafs itu, ya, pembersihan jiwa dari berbagai macam penyakit-penyakit hati itu. Nah, kikir termasuk penyakit hati. Ya. Ya. Jadi kikir itu termasuk penyakit hati yang dilarang tentu saja memang, ya, dilarang. Ya. Ya. Nah, saya sudah pernah menyampaikan kalau tidak salah, ya, bedanya penyakit hati dengan penyakit jasmani itu. Kalau penyakit jasmani itu dirinya sendiri yang lebih tahu. Ya. Orang lain seringkali tidak tahu. Itu penyakit jasmani. Ya. Misalnya saya sakit gigi begitu, yang tahu ya saya. Orang lain tidak ngerti itu, ya. Ya. Saya kemarin baru saja itu, tangan saya itu kayak seperti sengkleh itu, ya. Itu untuk gerak sakit, untuk tidur itu sakit, tidak ada yang tahu itu. Tapi sakitnya sampai nggak bisa tidur itu. Itu penyakit badan seperti itu, penyakit dohir seperti itu. Tapi kalau penyakit hati, biasanya yang tahu malah orang lain, ya. Orang yang tahu malah orang lain. Orang sombong itu, yang bersangkutan nggak sadar itu kalau dirinya sombong. Tapi orang lain tahu itu, ngerasakan itu kalau orang lain itu sombong itu. Ada orang kikir yang bersangkutan itu nggak sadar itu kalau dia kikir itu. Tapi orang sakampung ngerti kalau dia itu kikir. Itu bedanya penyakit badan dengan penyakit hati. Nah, kikir ini termasuk penyakit hati yang memang ya harus disembuhkan, ya harus disembuhkan, ya.
karena memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, misalnya dalam Al-Qur'an itu ya meskipun toh tidak berupa larangan eksplisit tapi sindiran ya. Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala yahsabannal ladzina bakhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Ya. Jangan mengira itu orang-orang yang bakhil itu merasa kebakhilannya dari apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya itu baik baginya. Enggak. Bal huwa syarrul lahum. Ya. Yang namanya kebakhilan itu buruk baginya. Ya. Dan nanti akan di akhirat, masya Allah ya, apa yang dibakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya itu. Ya. Dan banyak sekali hadis yang berbicara mengenai bagaimana kebakhilan seseorang itu akan berakibat buruk di akhirat nanti itu. Ya. Makanya ada hadis yang menyatakan bakhilum ba'idullah, ya, ba'idum minan nas, ya. Bakhilum ba'idullah ba'idum minan nasi ba'idum minal jannah qaribun minan nari. Masya Allah ya. Jadi yang namanya kebakhilan itu jauh dari Allah, jauh dari manusia ya. Kalau orang bakhil pasti dijauhi manusia ya. Jauh dari surga dan dekat dengan neraka ya. Masya Allah ya. Oleh karena itu intinya adalah sekali lagi sifat bakhil itu dilarang ya. Meskipun toh itu memang secara manusiawi ada punya sifat bakhil bawaan, tapi itu sedikit demi sedikit harus kemudian dihilangkan sifat bakhil itu dengan cara apa? Ya meniru sifat Allah yang tadi itu, yang Allah Maha Murah tadi itu, Allah Maha Lomo itu tadi itu. Ya. Itu intinya ya. Nah, jadi sekali lagi ya idealnya meniru Allah menjadi lomo tadi itu. Ya. Nah, tetapi ya ini makanya munajatnya Imam Sulaiman Ad-Darani ini ya. Kalau toh misalnya kok memang nanti kita ya kok di akhirat tuh masih ternyata dinilai oleh Allah itu sebagai bakhil ya. Ya kita masih bisa bukan bisa kalau Sulaiman Ad-Darani menuntut Allah dengan murahnya tadi itu ya. Jadi kira-kira beginilah ya. Jadi logikanya begini kira-kira ya. Kalau terkait dengan dosa, ya Allah, kalau aku manusia berdosa itu kan yang wajar manusia itu. Tapi engkau kan maha murah, ya, kira-kira begitu loh. Engkau kan maha pengampun ya. Engkau kan maha pengampun. Ya intinya itu ya, ampunkanlah aku ya Allah. Kira-kira begitu intinya itu ya, kira-kira itu ya. Tapi dibuat dengan kalimat yang sedemikian rupa itu ya. Kok saja kok nuntut Allah gitu ya. Janjane itu ya justru pengakuan akan lemahnya kita sebagai manusia dan pengakuan bahwa Allah itu maha tadi ya terkait dengan kelemahan kita sebagai manusia yang punya dosa. Loh, Allah itu maha luas ampunannya. Ya, ampunan Allah lebih luas dari dosa siapapun. Itu yang ditekankan itu. Sehingga ya intinya aku mohon ampunanmu sebenarnya. Ya. Nah, terkait dengan yang kedua yang sedang kita bicarakan ini, ya ya meskipun toh aku itu sudah berusaha misalnya untuk tidak bakhil ya, tapi bisa saja belum sepenuhnya berhasil ya, lalu kemudian ternyata masih dituntut sebagai bakhil itu ya oleh Allah ya.
Engkau kan maha murah ya Allah ya. Ya berilah kemurahan-Mu gitu ya. Kira-kira begitu gitu ya. Masya Allah ya ini. Ini munajat ya. Jadi ya munajat itu ya memang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya level-level kedekatan dengan Allah tertentu dan memang ya punya keyakinan-keyakinan tertentu begitu. Apakah kita boleh menirukan? Ya boleh-boleh saja asal kita memahami betul. Tapi kalau enggak wis donga biasa wae lah wis. Jadi daripada salah begitu ya. Jadi misalnya ya kalau terkait dengan ampunan Allah ya wis langsung saja wis. Nah, kita orang awam ya Allah aku mohon ampunan-Mu ya, dosaku banyak wis aku njaluk ngapura wis itu aja wis malah lebih aman. Ini kan munajatnya para sufi ini, orang-orang yang dekat dengan Allah yang memang beliau bisa berbisik-bisik dengan Allah itu ya. Ya. Nah, kalau mohon kemurahan Allah ya Allah aku mohon kemurahan-Mu hindarkan aku dari kebakilan, dari kikir wis apa namanya? Wis kalau bahasanya Bu Eri itu tunjepoin sajalah wis. Ya Bu tunjepoin Bu ya. Ya ini tapi inilah hazanah dunia sufi ya. Ada ungkapan-ungkapan yang sangat indah seperti ini ya. Dan banyak itu munajat-munajat para sufi yang lain yang yang indah-indah yang tentu saja membutuhkan pemahaman yang mendalam ya, supaya kita tidak salah di dalam memahaminya ya. Ya. Jadi sekali lagi ya munajat ini saya kira lebih kita pahami sebagai upaya Sulaiman Ad-Darani untuk menunjukkan pengakuannya bahwa Allah itu maha pengampun ya, sehingga dosa sebesar apapun insya Allah akan diampunkan oleh Allah kalau kita bertaubat ya. Demikian pula ya bakhil itu memang sifat manusiawi, tetapi tidak boleh kemudian lalu diturut-turutkan. Bakhil itu harus disembuhkan, harus dilawan. Ya. Tapi bisa saja memang kita tidak sepenuhnya berhasil. Nah kalau toh seandainya tidak sepenuhnya berhasil, ya kita masih berharap akan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah itu memang maha murah, ya maha murah. Ya. Jadi kira-kira kalau seandainya dibahasakan dengan bahasa lain ya Tuhan, kalau aku manusia berdosa itu kan ya masih wajar toh. Memang manusia itu diciptakan ya diantaranya ya tadi memiliki dosa. Tapi kalau Engkau kan maha pengampun. Ya, itu jadi oleh karena itu ya ampuni aku, kira-kira begitu kan ya. Ya Allah kalau aku bakhil ya itu kan ya wajar juga, aku memang manusia ya, tempatnya bakhil memang ya. Tapi Engkau kan maha murah begitu loh ya, kira-kira begitu. Jadi yang ditekankan itu justru pengakuan akan kemahamurahan Allah Subhanahu Wa Taala itu ya. Nah mudah-mudahan ya di samping kita berharap mudah-mudahan Allah melimpahkan kemurahannya untuk kita semuanya, melimpahkan di orang yang meniru maha murahnya Allah itu, sehingga kita juga bersifat murah dengan sesama ya, bersifat kasih sayang dengan sesama, bersifat lomo dengan sesama ya, itu ya. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kajian malam hari ini, dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Ya. Masih ada satu lagi ya yang munajatnya ini ya. Ini malah lebih lagi ini lebih butuh pemahaman yang ya baik begitu ya. Ini yang ketiga ini malah begini ini ya. Wala in adkhaltanin nara
la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuk. Ya. Kalau sekiranya engkau kok memasukkan aku ke neraka, ya, akan aku kabarkan kepada seluruh ahli neraka bahwa aku mencintaimu ya Allah. ini nanti kita akan coba bahas ya pekan depan atau yang waktu yang akan datang. Dan mari untuk malam ini kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.